Maksudnya apa? Kata Allah tuh, hei hambaku, kalau sholat jangan asal-asalan ya. Karena aku pun manggil engkau tidak asal-asalan. Jelas ya? Engkau aku panggil untuk diberikan sesuatu yang penting dalam hidupmu. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Supaya engkau sukses, engkau bahagia. Maaf ya teman-teman yang di dunia seni misalnya, kalau perannya ditunaikan asal-asalan, sukses nggak? Tidak kan? Ya, dan itu sekedar drama kehidupan kan yang ditampilkan. Sesuatu yang tidak nyata pun kalau asal-asalan tertolak, bagaimana dengan yang nyata? Maka kata Allah, hei hambaku, kalau sholat tunaikan dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan ya. Wa aqimus sholat, tunaikanlah olehmu sholat itu dengan sempurna sesuai dengan kemampuan. Allah itu sudah kangen sama saya. Saya pun sudah lama kangen sama Allah. Sebentar lagi saya ketemu. Kenapa kalian mesti nangis? Tuh. Ketemu Allah, gak pernah lihat dikasih oksigen, kasih hidup, Insya Allah, kasih kenyamanan, kasih nikmat, gak pernah ketemu, gak pernah lihat, pengen lihat, kangen, pengen lihat. Masa gak pernah kangen? Masa gak pernah rindu? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang sudah rindu ketemu Allah, falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tiap Jumat tuh kita karena kangen. Masa gak kangen sih? Imannya di mana masa gak kangen sama Allah? Sama Nabi kangen kan kita? Kangen, rindu sama Nabi. Gak pernah ketemu, sayang kita gak pernah rindu. Kita sholawat terus, gak pernah ketemu. Sekali kita ke Madinah, Masya Allah, tenang. Terus waktunya mau ketemu, tapi pas mau ketemu kotor, badannya kotor, hatinya kotor, mulutnya kotor, malu kan ketemunya. Ini perbaiki sebelum waktunya tiba. Semua teracak-acak, semua berantakan. Perbaiki dulu diri kita tuh. Jadi ayah masa ketemu Allah anaknya begitu, malu kan ketemu Allah. Pas ditanya anaknya begitu, gak kenal Allah, gak bisa sholat, malu. Gitu. Masa mau pulang dalam keadaan kotor? Allah ngasih baik sama kita, lahirnya kita bersih, lahir bersih, bagus, baik, disayang-sayang. Masa pulangnya kotor, gak malu? Kerja kotor, tangan kotor, kaki kotor, nggak malu? Supaya sadar hidup itu nggak ada yang lurus terus, tidak ada yang nyaman terus. Ya, Nabi itu sebelum Isra Mi'raj itu apa peristiwanya? Diganggu di Mekah, lalu berharap di Taif itu ada pelindung, karena Taif itu, maaf, secara landscape itu apa ya, gambaran kotanya itu lebih maju, ekonominya lebih maju, supaya diharapkan orangnya lebih berpendidikan. Jadi begitu datang ke situ disambutnya baik. Ternyata alih-alih baik, nyampe ke Taif, kalau di Mekah dilempar dengan kata-kata, dituduh, dicaci, dimaki. Ke Taif dilempar dengan batu. Nabi terluka, anak angkat beliau terluka juga, Zaid. Istirahat, datang malaikat 2 turun. Cuman di Islam tuh berlaku hukum ini. Jika tanaman Anda merambat ke tetangga, buahnya masuk, maka hakun mushtarak, buahnya hak bersama dengan tetangga. Jangan tunggu dia minta, jangan tunggu. Anda punya rambutan, buahnya ke tetangga, ketuk pintunya, sampaikan, Bu, ya Pak, ada apa? Itu ada buahnya, saya tahu pohon rambutan punya Bapak kan? Betul, pohonnya punya saya, tapi buahnya ke tempat ibu. Jangan tunggu sampai menguning, sampai memerah. Ibu pengen saat hijau pun ambil aja, nggak usah minta izin sama saya. Aturan dari mana Pak? Nabi Muhammad mengajarkan saya, jangan sampai tetangga menikmati dengan pandangan dan menyapu sampahnya saja, dia mendapatkan bagian yang sama untuk mengambil buahnya. Islam, di mana ada aturan begitu? Cuman itu aturan buat buah aja. Kadang repotnya dia nggak tahu ketika ayam Anda main ke pekarangan dia tuh. Dalam Islam berjilbab tidak? Ya, nggak ada perbedaan pendapat. Berjilbab tidak? Berjilbab. Laki-laki berjilbab tidak? Tidak. Perhatikan baik-baik. Perempuan tuh berjilbab, hikmahnya banyak. Kalau kita bahas satu saat ayat tentang jilbab, saya urutkan tuh. Dari mulai fikihnya, hikmahnya, macam-macamnya. Itu Bu, saking sayangnya Allah, itu perempuan diminta berjilbab karena sayangnya Allah. Ya ayyuhan nabiyyu, hei Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qul li azwajika firalkan. Bahasa sekarang kan firalkan. Kata Allah, firalkan. Katakan pada istri-istrimu, wa banatika, dan anak perempuan. Perhatikan, wa nisa'il mu'minin, dan semua perempuan yang beriman. Saya tanya, ibu perempuan tidak? Perempuan bukan? Beriman tidak? Berarti ayat ini untuk saya atau untuk ibu? Ayat ini untuk perempuan atau laki-laki? Yudnina min jalabibihinna asa an yu'rafna fala yu'dzain. Kata Allah, kenakan jilbab. Kenapa harus berjilbab? Satu, asa an yu'rafna, supaya diketahui mereka perempuan beriman. Kalau sudah tahu, fala yu'dzain, maka melekat hukum pada laki-laki untuk menghormati dan membantu serta melindunginya. Kenapa sholat itu menjadi yang paling pokok dalam hidup dan tidak ada alternatifnya sampai meninggal? Kenapa? Karena Allah menginginkan semua masalah kita selesai, tuntas. Saat sholat kita minta rukuk, sujud, selesai masalahnya. Semua berlaku, berdiri. Nggak bisa berdiri, nggak mampu, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak mampu berbaring, isyarat. Nggak mampu isyarat, berkedip. Dengan kedipan selama masih sadar. Ya, sampai titik akhir tuh. Ya, sampai titik. Kenapa? Karena Allah tidak menginginkan semua hambanya siapapun punya masalah yang tidak selesai. Zaman itu begini, supaya tidak keliru menafsirkan. Akhir zaman itu maksudnya periode masa hidup manusia sampai akhirnya kehidupan, sampai selesai kehidupan di bumi ini. Jadi dari masa Nabi sampai akhir kehidupan yang kita belum tahu kapan, itu maksudnya yang disebut dengan akhir zaman. Dengan ditutupnya oleh Nabi terakhir, dimulai masa akhir zaman sampai kehidupan selesai. Jadi jangan selalu diartikan kalau bicara akhir zaman besok kiamat misalnya, ya. Nah, akhir zaman itu dari mulai Nabi diutus sampai terjadi kiamat, itu akhir puncaknya terjadi apa? Kiamat. Inna ilaihi rajiun. Semua punya Allah kok. Kalau Allah mau ambil, kembali kepada Allah. Kita ikhtiar dulu, ya, kita berusaha. Lalu kita simpulkan semua Allah yang berkehendak punya Allah. Jiwaku pun punya Allah. Kalau Allah mau ambil, selesai. Aku cuma menjalani titipan. Mungkin sudah selesai titipannya kepadaku. Hadirkan keyakinan ini, lalu bawa dalam sholat. Sampaikan permohonan kita. Karena itu kalimat sabar menerima ujian disandingkan oleh Allah dengan sholat, dan orang yang sabar menerima lantas dia datang lewat sholat, dijanjikan oleh Allah seketika itu aku akan kabulkan segala permohonannya dan aku hilangkan kesulitannya.